Pemirsa, informasi kepulangan buronan Adeline Lis dari Singapura ke Jakarta akan langsung disampaikan oleh rekan kami Marcelina Tumundo yang saat ini berada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Marcel, bagaimanakah perkembangan terkini dari Bandara Soekarno-Hatta? Zilvia, baru saja sekitar pukul 8 lebih 14 waktu Indonesia Barat, maksud kami 20 lebih 14 waktu Indonesia Barat, Adeline Lis keluar dari terminal kedatangan dan langsung digiring ke kendaraan tahanan Kejaksaan Agung. Sebelumnya, pesawat yang ia tumpangi, yaitu pesawat Garuda Indonesia GA837, mendarat sesuai jadwal, yaitu pukul 19.40 waktu Indonesia Barat, dan setelah ia mendarat sudah dilakukan sejumlah proses untuk serah terima terkait dengan hukuman deportasinya, yang mana berdasarkan informasi yang kami kumpulkan, serah terima ini dilakukan atau diwakili oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung. Kemudian tadi kami memantau kondisi dari Adeline Lis ini sudah mengenakan rompi tahanan merah muda dari Kejaksaan Agung, kemudian ia juga didampingi oleh sejumlah personil baik dari Kejaksaan Agung dan juga kepolisian, digiring langsung memasuki kendaraan tahanan dan baru saja tadi berangkat untuk segera menuju ke tahanan Kejaksaan Agung. Proses yang berlangsung tadi kalau melihat landing ataupun mendarat pukul 19.40 memakan waktu sekitar 35 menit untuk ia dari mendarat sampai keluar dan juga dimasukkan ke mobil tahanan. Dan nantinya dari pihak Kejaksaan Agung ini sesuai dengan instruksi dari Jaksa Agung yang memulangkan Adeline Lis ke Jakarta, bukan ke Medan, Sumatera Utara, karena ini akan terkait langsung dengan proses eksekusi yang akan dilakukan sesuai dengan putusan dari Mahkamah Agung pada tahun 2008 silam. Adeline Lis sudah menjadi buron selama kurang lebih 10 tahun setelah ia ditetapkan sebagai tersangka ataupun terpidana pembalakan liar yang terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Dan kemudian sebelum ia tiba ataupun dipulangkan dan dideportasi dari Singapura ini, ia juga telah ditetapkan bersalah atas pemalsuan identitas ataupun paspor yang digunakannya ini mengatasnamakan bukan dirinya, sehingga ia kemudian sudah diproses oleh pihak imigrasi Singapura dan juga sudah dijatuhi hukuman deportasi serta denda sebesar 14.000 dolar Singapura atau sekitar 140 juta rupiah. Zilvia. Marcelina, tadi ketika mengantar Adeline Lis keluar dari Terminal 3, apakah ada pernyataan yang disampaikan oleh pihak dari KBRI ataupun Kejaksaan Agung? Ketika tadi keluar sama sekali tidak ada pernyataan baik dari pihak Adeline Lis ataupun dari Kejaksaan Agung dan kepolisian yang tadi mendampinginya. Ia keluar dan langsung digiring ke dalam mobil tahanan. Berdasarkan informasi, pihak Kejaksaan Agung nantinya akan menggelar konferensi pers selengkapnya terkait dengan proses pemulangan Adeline Lis dari Singapura ke Indonesia. Kemudian juga diharapkan akan ada statement terkait dengan eksekusi yang akan dilakukan kepada Adeline Lis sesuai dengan vonis dari Mahkamah Agung tahun 2008 silam. Zilvia. Marcel, sebelumnya keluarga Adeline Lis sempat menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meminta agar Adeline Lis ini bisa dipulangkan ke Medan. Apakah tampak ada keluarga dari Adeline Lis yang hadir di Bandara Soekarno-Hatta? Sejauh dari pantauan kami untuk pihak keluarga ini tidak terlihat ada di bandara, namun kami masih akan memastikan dari pihak Kejaksaan Agung apakah kemudian ada keluarga yang datang ke Jakarta, karena berdasarkan informasi ataupun sesuai dengan yang Anda sampaikan tadi, Zilvia, bahwa pihak keluarga sebenarnya menginginkan agar Adeline Lis ini dideportasi dan dibawa untuk langsung diproses di Medan, Sumatera Utara, akan tetapi sesuai dengan permintaan dari Jaksa Agung bahwa Adeline Lis harus
harus dibawa dan dipulangkan ke Jakarta untuk dilakukan eksekusi. Terkait dengan proses eksekusinya ini nanti juga kami masih menunggu pernyataan dari pihak Kejaksaan Agung apakah akan dilakukan isolasi terlebih dahulu karena mengingat Adeline ini dari luar negeri atau dari luar RI yang kemudian harus mengikuti protokol COVID-19, apakah akan dilakukan isolasi atau langsung dilakukan proses untuk mengeksekusinya sesuai dengan putusan Mahkamah Agung. Zilvia. Apakah sudah ada informasi eksekusi Adeline Lis ini akan bertempat di Jakarta atau karena kasusnya ini di Mandailing Natal, Sumatera Utara, maka eksekusi akan dilakukan di Sumatera Utara? Jika melihat pernyataan terakhir dari pihak Kejaksaan Agung ini yang meminta agar Adeline Lis dibawa pulang ke Jakarta, maka untuk selanjutnya ia akan ditahan di rutan Kejaksaan Agung dan prosesnya ini kemungkinan besar kalau merujuk pada pernyataan Jaksa Agung ini akan berlangsung di Jakarta. Meskipun memang dari pihak keluarga sebelumnya telah meminta agar prosesnya dilakukan di Sumatera Utara sesuai dengan lokasi dari kasus yang terjadi yaitu di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Zilvia. Sel, bisa Anda sampaikan lagi bagaimana kronologi sampai akhirnya Adeline Lis akhirnya yang dicap sebagai buronan kelas kakap setelah 13 tahun melarikan diri akhirnya bisa dibawa ke Jakarta. Ya Zilvia, sebelumnya Adeline Lis ini yang merupakan pemilik dari 2 perusahaan yang bergerak di bidang perusahaan kayu, ia diduga melakukan illegal logging atau pembalakan liar. Proses dari Adeline Lis sendiri, ia pada tahun 2008 silam berstatus sebagai terpidana sesuai dengan putusan dari Mahkamah Agung yang dibacakan pada bulan Juli 2008, yang mana ia dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, kemudian harus mengganti rugi uang pengganti 119,8 miliar rupiah, kemudian juga harus mengganti lebih dari 2.000 juta dolar Amerika Serikat untuk kasus pembalakan hutan tersebut. Dan kemudian pada tahun 2006 kemarin sebenarnya ia juga sudah ditangkap oleh KBRI Beijing, namun kemudian lolos. Proses hukumnya ini terus berjalan di RI sementara ia tidak diketahui keberadaannya. Kemudian sampai dengan tanggal tahun 2018 lalu muncul dugaan adanya pemalsuan identitas oleh Adeline Lis yang menggunakan nama lain yakni Hendro Leonardi dalam paspornya yang ia pakai untuk beraktivitas di wilayah otoritas Singapura. Kemudian pada tahun 2018 itu pihak Singapura atau tepatnya otoritas imigrasi setempat sudah menyurati KBRI yang berada di Singapura terkait dengan dugaan pemalsuan identitas tersebut kepada pihak KBRI. Ada sejumlah surat yang sudah dikirimkan dari pihak imigrasi Singapura kepada KBRI dan kemudian diteruskan oleh pihak KBRI kepada pihak imigrasi Indonesia. Barulah pada tahun 2021 ini kemudian setelah melalui sejumlah proses hukum di Singapura, Adeline Lis diketahui mengakui bahwa ia melakukan pemalsuan identitas tersebut dan dijatuhi hukuman deportasi, kemudian juga dijatuhi denda sebesar 14.000 dolar Singapura atau sekitar 140 juta rupiah. Proses deportasinya ini pun kemudian diputuskan pada hari ini setelah melalui sejumlah pertimbangan seperti misalnya pihak keluarga yang meminta agar ia dipulangkan ke Medan saja, tapi kemudian dari pihak Kejaksaan Agung ini meminta agar eksekusinya dilakukan di Jakarta. Dan
barulah pada hari ini sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat tadi, Adeline Lis mendarat di Indonesia atau tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Proses pemulangannya ini tadi ia menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan juga dikawal oleh sejumlah petugas baik dari KBRI di Singapura dan juga petugas Kejaksaan Agung. Setelah ia mendarat, proses penyerahan atau serah terima ini dilakukan oleh pihak Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung. Tadi kami juga melihat ada sejumlah personil dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan juga bekerja sama dengan pihak kepolisian terkait dengan proses serah terima dan juga pemulangannya ini, dan kemudian barulah ia dibawa ke rutan Kejaksaan Agung untuk ditahan selama beberapa hari dan juga melakukan proses isolasi sebelum akhirnya pihak Kejaksaan Agung nanti akan melanjutkan proses eksekusinya. Zilvia. Baik, terima kasih atas laporan Anda Marcelina Tumundo dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.